menceritakan sisi lain daripada anak yang kehilangan seorang bapak, di mana anak ini terlontar-lantung tidak punya orang tua, kira-kira seperti itu. Nah, dari Bang Denzel setelah nonton seperti apa mungkin berarti? Saya cukup sangat puas sih dengan hasilnya, di luar ekspektasi saya, karena ternyata dari segi editing, gambar, performance dari para pemain, kemudian musik yang mengiringi. Saya baru tahu tadi ada Kang Purwacaraka ternyata yang menjadi bagian dari soundtrack daripada film ini. Kemudian ada Mahalini, Andes yang mengiringi dengan suara merdu mereka. Itu yang bikin film ini menjadi spektakuler dan bikin kita merinding pada saat kita nonton. Ya, kita kebawa lah dengan cerita dan hanyut dengan air mata. Bang Denzel kan dulu punya anak perempuan juga, ada kebawa baper nggak tadi pas nonton? Ada tadi momen 2 kali, walaupun gua sudah mindset gue bilang gue gak mau nangis, gue gak mau sedih, tapi akhirnya jatuh juga air mata tuh dua scene. Satu scene itu ketika gue ngeliat Dodo, Bapak Dodo, yang diceritakan ketika dia kehilangan ibunya, kehilangan istrinya, dan dia harus merawat seorang anak sendiri. Itu air mata gue jatuh. Dan pada saat Pak Hendro yang gue perankan berusaha nyelamatin Ika di rel kereta api, dan saat Ika marah ke dia nggak tahu apa yang harus dia katakan dan sikapi, di situ air mata gue jatuh lagi. Jadi mungkin gue ngerasa relate karena gue udah punya anak sekarang, untuk anak gue cewek. Jadi gue bisa, entah kenapa gue tidak melihat diri gue ada di film itu ketika gue memainkan Pak Hendro. Gue ngerasa Pak Hendro itu bukan gue aja udah. Jadi gue kayak ngelihat Pak Hendro itu, kok nggak kayak gue ya? Tapi gue menikmati banget semuanya gitu. Ada ngaruhnya nggak sih? Iya, pasti kalau semua punya anak pasti gitu. Dan film ini sebenarnya mengangkat isu bapak di Indonesia memang tinggi, di mana banyak wanita-wanita kehilangan sosok bapak kan. Di mana pria itu udah hilang dari dirinya pada saat mereka dari kecil, ada yang pada saat mereka sudah pertengahan remaja. Jadi ini bagus banget sih film ini ketika akhirnya menjawab bahwa pentingnya seorang bapak di dalam kehidupan seorang anak, apalagi anak perempuan. Itu penting banget. Kalau nonton dari film ini ya, Secret Miracle ini, gue sih bisa melihat gue pengen jadi kayak Dodo dan Pak Hendro. Kalau Dodo di sini adalah ayah kandungnya, Pak Hendro adalah ayah sambung. Gue ngerasa dua orang itu walaupun mereka beda karakter, tapi rasa tanggung jawab dan cinta mereka itu menemani sepanjang masa. Jadi menjadi bapak itu nggak usah harus muluk-muluk sok-sok baik ke anak atau menjadikan anak hanya semacam komoditi buat terlihat bagus gitu di masyarakat. Tapi menjadi seorang bapak adalah dengan hati mau nemanin anak ini dalam suka dan duka, apapun resikonya, walaupun nyawa pasti ditempuh. Iya, karena isu di film ini kan bohong itu adalah jahat dan orang yang berbohong itu adalah orang jahat kan. Tapi sebenarnya kan kadang-kadang dalam kehidupan ini ada hal yang memang kita harus tutupi dan mungkin kita harus berbohong demi melihat orang yang kita sayangi tetap masih bisa tersenyum dan merasa bahwa semua baik-baik saja. Model sendiri juga bisa dihadapkan ya? Nggak tahu ya, karena gue bisa jawab sekarang. Gue anggap memang hidup itu nggak bisa kita patok titik begitu, nggak bisa sih. Karena ada hal-hal yang pasti kita, yang gue yakin semua orang tua pasti pernah berbohong lah sama anaknya gitu. Tapi gue tetap setuju bahwa bohong itu tidak baik. Dan kalau bisa kita besarkan anak kita tanpa ada kebohongan, itu hasilnya pasti jauh lebih baik untuk anak itu betul. Kok ini bisa dibilang film yang paling emosional nggak? Karena ada nahan emosinya, nahan sedihnya juga banyak. Bisa dibilang seperti itu nggak? Iya, boleh dibilang sangat termasuk emosional lah. Bahkan gue beberapa kali di adegan film itu cukup kebawa dengan emosi gue sebagai karakter Pak Hendro ya. Tapi gue menganggap gue masih butuh tantangan lagi setelah film ini sih. Entah kenapa film ini memicu gue untuk kayak gue harus cari karakter yang lebih gini lagi deh setelah ini. Karena ternyata pada saat gue lihat gue memainkan karakter Pak Hendro, gue kaget ya. Kok gue bisa ya? Gue makanya gue pas ngelihat diri gue di layar itu gue nggak ngerasa itu gue. Jadi di sini gue mulai ngelihat bahwa wah Tuhan ngasih kesempatan gue untuk maju lagi nih satu level ke sebagai seorang aktor. Jadi gue pengen ya kontribusi lah. Paling nggak gue bisa cari peran yang lebih, yang mungkin lebih ya punya layer yang lebih banyak untuk gue bisa mainkan. Kepuasan di mana yang lu rasain kok, yang bareng sama Abigail kah atau di mana? Sebenarnya kepuasan yang sosok ayahnya ya. Sebenarnya gini, kepuasan yang gue dapat adalah di situ gue bisa
berdiri sebagai orang yang berjuang untuk orang lain, yang orang lain itu pun bukan keluarga gue. Ibaratnya Pak Hendro ini kan tidak kenal sama Dodo, tapi karena ada relate sebagai seorang bapak, karena Pak Hendro ini juga pernah punya anak dan kehilangan anak, itu yang membuat mereka menjadi satu. Pak Hendro bisa ngerasain kegetirannya si Dodo yang sudah tidak ada, makanya secara emosional dia kebawa, dan itulah emosi itu yang membuat dia pergi lebih jauh untuk membawa Ika itu bersama dengan dia. Jadi aku bilang laki-laki itu ternyata bisa loh sama-sama terikat emosinya ketika mereka bicara tentang seorang anak. Itu tuh aku setuju. Top, spill dong tadi yang dari Korea ikut nangis juga nggak di ketika lu nonton? Apa lu Gue merhatiin? tuh mereka di belakang gua. Jadi si Ryu Sung Ryong yang nonton itu gue bisa ngelihat sekilas tuh dia ketawa-ketawa, terus sekilas dia mukanya gitu sedih gitu. Jadi gue bisa ngelihat mereka sangat menikmati film kita ya, walaupun mereka nggak ngerti bahasa, tapi ada translate Korea dan Inggris di situ. Jadi mereka bisa nangkep, dan pada saat selesai gue bisa nangkep kode mereka tuh ketika mereka salami, awesome, beautiful, gitu. Iya, itu yang betul, itu yang membuat kita gini loh, kita bangga gitu sebagai orang Indonesia. Film kita yang tadinya kita adaptasi film mereka, sekarang kita punya originalitas sendiri dari film mereka yang mereka nggak punya, dan mereka bilang awesome, beautiful. Dan tadi gue bilang, I hope one day you gonna make the sequel from Indonesia adaptation to Korean, gitu loh. Dan kita akan bangga untuk hadir di sana, dan mereka interest. Jadi gue April ini gue kayaknya ke sana gue mau ketemu produser ya, sama Ci Olive, serius. Karena mereka juga punya YouTube, dan gue bilang gue punya YouTube, dan dia langsung follow YouTube gue. Terus gue bilang one day I will come to Korea, and they say, mereka bilang kabarin kita punya YouTube. Gue pasti ke YouTube lo, gue bilang. Jadi moga-moga kita bisa bangun kolaborasi lah sama Korea. Iyalah, kita bangga lah. Maksudnya secara industri Indonesia itu kan perlu lah banyak sekali link-link keluar di mana film-film kita ini sebenarnya punya bobot. Dan kita perlu orang luar untuk membantu kita berkembang juga dengan kolaborasi yang enak dan saling support. Menurut aku, kenapa enggak ya kalau gue bisa langsung kayak gue maju iya kan, kenapa enggak gitu loh. Itu aja sih. Tadi kan main Koreanya bilang kayaknya akan menjadi kado Natal gitu buat penontonnya. Kalau buat mau Deddy jadi kado Natal sendiri sih. Kalau buat aku ini akan menjadi kado keajaiban. Sesuai dengan judulnya Is a Miracle, karena gue ngerasa tahun ini 2024 banyak masalah yang harus gue urus ya, padahal bukan masalah gue, tapi gue bertanggung jawab, cukup penat gue. Ini tahun 2024 adalah tahun dimana gue benar-benar ngurusin masalah-masalah orang, dan gue belajar banyak di sini. Gue tidak berkeluh kesah, tapi gue melihat ini adalah sebagai berkat buat gue, dimana gue belajar menempatkan diri, bagaimana gue berbicara, bagaimana gue harus memutar otak, dan gue menganggap cukup 2024 ini kita tutup dengan nonton film Second Miracle in Cell Number 7 sebagai second miracle untuk kita, untuk membuat semua kepenatan hilang dan mengembalikan kebahagiaan di dalam diri sendiri serta rasa sukacita. Tapi adanya bias sendiri, ini udah tanggung gitu ya kok ya? Apa itu? Adanya bias sendiri sama bias. Sebenarnya mungkin persiapannya sesuai sama bias. Iya, gue juga ya, gitu loh. Gue kan nonton Dodo di situ kayak anak kecil ya. Gue tuh gak pernah nyangka gue di rumah juga jadi kayak gitu sih. Jadi gue tuh kayak wah anak gue seneng kalau gue begitu. Terus gue ngerasa kayak kenapa gue jadi kayak begini ya. Sedangkan gue kan ada sosok yang lebih serius ya kalau di rumah. Tapi ya mau nggak mau sih, memang gue harus bilang ketika lu udah ketemu anak lu ya, hilang semua kedewasaan dan sosokan keren lu itu, dia tuh jadi kayak anak-anak. Karena mereka seneng kalau kita gitu. Responsif Responsif banget, dan pasti lu akan lakuin itu. Mau terserah lah mau sekonyol apa. Dan menurut aku ketika kita ngelihat dari jauh seorang bapak dan anaknya bermain dengan seperti itu kan terharu, ngerti nggak? Yang lihat kondisi sepertinya gitu gimana, mungkin ikutan juga apa gimana? Kadang-kadang sih aku ngeliat istri aku suka ngerekam dia, terus dia ada senyuman-senyuman bangga. Karena memang tujuan Olive tuh selalu dia pengen anaknya yang cewek deket sama bapaknya. Karena menurut dia peran seorang bapak terhadap anak wanita secara psikologis pertumbuhan itu pentingnya luar biasa. Dan Olive itu adalah seorang anak wanita yang deket banget sama bapaknya. Jadi gue setuju dengan hal itu, bahwa seorang laki-laki, seorang bapak, dia harus deket sama anaknya, terutama yang perempuan.